Alkisah, pada zaman dahulu kala, terhampar sebuah dataran yang amat luas di pesisir utara Pulau Jawa. Wilayah ini dialiri oleh banyak sungai besar dan kecil, menjadikannya tanah yang subur namun juga dipenuhi oleh rawa. Air yang melimpah ruah dari hulu hingga ke muara menciptakan pemandangan alam yang khas, di mana daratan dan perairan seolah menyatu dalam sebuah harmoni alam yang megah. Kawasan ini merupakan bagian penting dari Kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan Hindu-Buddha tertua di Nusantara yang berdiri sejak abad ke-4 Masehi. Secara kebahasaan, para ahli sejarah dan budaya berpendapat bahwa nama Karawang berasal dari keadaan alamiahnya. Kata Karawang diyakini merupakan bentukan dari frasa Sunda kuno, yaitu kerawaan. Frasa ini secara harfiah berarti suatu tempat yang memiliki banyak rawa atau berawa-rawa. Kondisi geografis inilah yang menjadi identitas utama wilayah tersebut. Sebuah dataran basah yang subur dan menjadi urat nadi kehidupan masyarakat agraris pada masa itu. Kehidupan masyarakatnya sangat bergantung pada kemurahan alam. Mereka membangun pemukiman di dataran-dataran yang lebih tinggi, untuk menghindari genangan air saat musim penghujan tiba. Sungai-sungai bukan hanya menjadi sumber air untuk pertanian, tetapi juga menjadi jalur transportasi utama yang menghubungkan satu dusun dengan dusun lainnya. Kesuburan tanahnya memungkinkan padi dan palawija tumbuh dengan subur, menopang kehidupan kerajaan dan rakyatnya selama berabad-abad. Peninggalan arkeologis seperti Kompleks Percandian Batu Jaya dan Cibuaya menjadi saksi bisu betapa tingginya peradaban yang pernah tumbuh di tanah berawa ini. Jauh sebelum dikenal sebagai lumbung padi nasional, Karawang telah menjadi pusat spiritual dan kebudayaan yang penting di masanya. Kisah tentang tanah yang penuh rawa ini adalah babak pembuka dari sebuah perjalanan sejarah yang panjang, sebuah latar di mana benih-benih peradaban baru akan segera ditanamkan. Dengan demikian, nama Karawang bukanlah sekadar sebutan tanpa makna. Ia adalah sebuah potret lisan dari kondisi alamiah sebuah wilayah pada masa lampau. Nama ini merekam jejak bentang alam yang menjadi panggung bagi berbagai peristiwa besar yang akan membentuk identitas Karawang di kemudian hari, sebuah nama yang berakar kuat pada tanah dan air yang memberinya kehidupan. Seiring berjalannya waktu, roda zaman terus berputar. Memasuki awal abad ke-15 Masehi, tepatnya sekitar tahun 1418 Masehi, cakrawala baru mulai tersingkap di pesisir Karawang. Dari negeri seberang, dari tanah Campa, berlayarlah seorang ulama besar yang mulia akhlaknya. Beliau dikenal dengan nama Syekh Hasanuddin, namun lidah masyarakat setempat lebih akrab memanggilnya dengan sebutan Syekh Kuro, sebuah penghormatan yang merujuk pada keahliannya dalam melantunkan dan mengajarkan Al-Quran. Syekh Kuro tidak datang sendirian. Beliau diiringi oleh para santri dan pengikut setianya, membawa sebuah misi suci untuk menyebarkan ajaran Islam dengan damai dan penuh hikmah. Mereka mendarat di sebuah pelabuhan kecil yang kala itu bernama Pura Dalem. Kedatangan mereka bukanlah dengan pedang terhunus atau dengan paksaan, melainkan dengan tutur kata yang lembut dan teladan perilaku yang luhur, sesuai dengan ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Setibanya di daratan, Syekh Kuro segera mendirikan sebuah pondok pesantren sederhana sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Di tempat inilah beliau mulai mengajarkan tentang keesaan Allah, tentang syariat, dan tentang akhlak mulia. Suara merdu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang diajarkan oleh Syekh Kuro mulai terdengar, menarik simpati dan rasa penasaran penduduk setempat yang mayoritas masih memeluk ajaran Sunda Wiwitan atau Hindu-Buddha. Pesona keilmuan dan keluhuran budi pekerti Syekh Kuro dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Semakin hari, semakin banyak penduduk yang datang untuk mendengarkan pengajiannya. Mereka terkesan dengan ajaran yang mengedepankan kebersihan, keadilan, dan persaudaraan tanpa memandang status sosial. Kehadiran Syekh Kuro di Tanah Karawang menjadi titik awal perubahan besar dalam lanskap spiritual dan budaya masyarakat. Pondok pesantren yang beliau dirikan di Pura Dalem, yang kemudian dikenal sebagai Pondok Pesantren Qurratul Ain, menjadi lembaga pendidikan Islam pertama di Tanah Jawa bagian barat. Dari sinilah cahaya Islam mulai memancar, menerangi hati-hati yang haus akan kebenaran dan kedamaian. Kedatangan Syekh Kuro bukanlah sebuah penaklukan budaya,
melainkan sebuah penawaran spiritual yang disampaikan dengan cara yang paling santun dan bijaksana. Syiar Islam yang dibawa oleh Syekh Kuro tentu tidak berjalan tanpa rintangan. Wilayah tempat beliau berdakwah saat itu berada di bawah kekuasaan seorang penguasa lokal yang gagah berani bernama Prabu Anggalarang. Sang Prabu adalah seorang pemimpin yang sangat dihormati dan disegani oleh rakyatnya. Beliau memegang teguh adat istiadat dan kepercayaan leluhur Sunda yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kabar tentang ajaran baru yang dibawa oleh orang asing dari seberang lautan sampai juga ke telinga Prabu Anggalarang. Pada mulanya, beliau merasa resah dan khawatir. Kehadiran Syekh Kuro dan ajarannya dianggap sebagai ancaman bagi tatanan sosial dan spiritual yang sudah mapan. Sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab menjaga warisan nenek moyang, Prabu Anggalarang memutuskan untuk menentang kegiatan dakwah Syekh Kuro. Dengan wibawanya sebagai penguasa, Prabu Anggalarang melarang rakyatnya untuk mengikuti pengajian atau berhubungan dengan Syekh Kuro dan para pengikutnya. Beliau bahkan mendatangi sang ulama secara langsung, meminta dengan tegas agar Syekh Kuro menghentikan syiarnya dan segera meninggalkan tanah Karawang. Namun, Syekh Kuro menanggapi tantangan itu dengan kesabaran dan kelembutan, menjelaskan bahwa kedatangannya adalah untuk membawa kedamaian, bukan perpecahan. Konflik antara Prabu Anggalarang dan Syekh Kuro bukanlah konflik fisik, melainkan pertarungan gagasan dan keyakinan. Di satu sisi, ada seorang raja yang berusaha mempertahankan tradisi leluhur dan kedaulatan budayanya. Di sisi lain, ada seorang ulama yang dengan tulus ingin berbagi cahaya kebenaran yang diyakininya. Ketegangan ini menciptakan suasana yang penuh kewaspadaan di tengah masyarakat. Meskipun mendapat tekanan hebat dari penguasa, Syekh Kuro tidak pernah membalas dengan kekerasan atau kebencian. Beliau tetap teguh pada prinsip dakwah damainya, terus menunjukkan akhlak yang mulia dan senantiasa berdoa kepada Allah agar dibukakan pintu hati sang penguasa. Sikap inilah yang justru secara perlahan mulai mengikis keraguan dan menumbuhkan rasa hormat di hati sebagian orang, bahkan di lingkungan istana sekalipun. Di tengah ketegangan antara tradisi lama dan ajaran baru, muncullah sesosok pribadi yang istimewa. Ia adalah putri kandung dari Prabu Anggalarang sendiri, seorang gadis cerdas, berparas jelita, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar. Namanya adalah Nyi Subang Larang. Berbeda dengan ayahnya, Nyi Subang Larang tidak serta-merta menolak kehadiran Syekh Kuro. Justru, hatinya tergelitik oleh lantunan ayat-ayat suci yang sesekali terbawa angin hingga ke pendengarannya. Secara diam-diam, didorong oleh dahaga akan ilmu pengetahuan, Nyi Subang Larang mencari cara untuk bisa belajar langsung dari sang ulama. Tentu saja hal ini harus dilakukannya tanpa sepengetahuan sang ayah yang menentang keras ajaran tersebut. Dengan bantuan beberapa pengiring setianya, Nyi Subang Larang berhasil menyelinap keluar istana dan mendatangi pesantren Quratul Ain untuk menjadi salah satu santriwati. Di bawah bimbingan langsung Syekh Kuro, kecerdasan Nyi Subang Larang bersinar terang. Ia dengan cepat mampu memahami ajaran-ajaran Islam, mulai dari tauhid, fikih, hingga tafsir Al-Quran. Hatinya merasa damai dan tentram dengan ajaran yang mengedepankan logika, kasih sayang, dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta, Allah. Ia menemukan jawaban atas banyak pertanyaan filosofis yang selama ini bersemayam di benaknya. Perjuangan Nyi Subang Larang dalam menuntut ilmu adalah cerminan dari jiwa yang merdeka dan haus akan kebenaran. Ia berani mengambil risiko besar, menentang larangan ayahnya sendiri demi mengikuti panggilan hatinya. Kisah ini menunjukkan bahwa cahaya kebenaran dapat menembus dinding istana yang paling tebal sekalipun dan menyentuh hati siapa saja yang tulus mencarinya, tanpa memandang latar belakang bangsawan atau rakyat jelata. Keislaman Nyi Subang Larang menjadi titik balik yang sangat penting dalam sejarah Karawang. Ia menjadi jembatan antara dua dunia yang berbeda, antara tradisi Sunda kuno yang diwakili ayahnya dan ajaran Islam yang dibawa oleh Syekh Kuro. Keberanian dan keteguhan imannya kelak akan membawanya pada takdir yang lebih besar, yang tidak hanya akan mengubah nasib Karawang, tetapi juga seluruh Tatar Sunda. Kabar bahwa putri tercintanya telah menjadi murid Syekh Kuro akhirnya sampai juga ke telinga Prabu Anggalarang.
Murka dan kecewa bercampur aduk dalam hatinya. Merasa wibawanya sebagai raja dan ayah telah dilukai, Prabu Anggalarang kembali mendatangi Syekh Kuro dengan amarah yang lebih besar. Beliau memberikan sebuah ujian yang dianggapnya mustahil untuk dipenuhi, sebagai syarat jika Syekh Kuro ingin tetap tinggal dan berdakwah. Salah satu versi legenda menceritakan bahwa Prabu Anggalarang menantang Syekh Kuro untuk membangun sebuah masjid agung tanpa atap, namun bagian dalamnya tidak boleh basah oleh air hujan. Dalam versi lain, Sang Prabu menantang Syekh Kuro untuk membuat sebuah sumur hanya dalam waktu 1 malam. Ujian ini dimaksudkan untuk membuktikan kesaktian sang ulama sekaligus mempermalukannya di hadapan rakyat jika ia gagal. Dengan penuh tawakal dan memohon pertolongan Allah, Syekh Kuro menerima ujian tersebut. Beliau mengerahkan para santrinya dan berdoa dengan khusyuk. Atas izin Allah, keajaiban pun terjadi. Apa yang disyaratkan oleh Prabu Anggalarang berhasil dipenuhi tepat pada waktunya. Masjid Agung berdiri kokoh tanpa atap, namun anehnya bagian dalamnya tetap kering meskipun hujan turun dengan derasnya, atau sumur telah tercipta dalam semalam. Melihat keajaiban yang terjadi di depan matanya, hati Prabu Anggalarang yang sekeras batu mulai luluh. Ia menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki Syekh Kuro bukanlah sihir atau tipu daya, melainkan anugerah dari Zat yang Maha Kuasa. Ditambah lagi dengan kesalehan dan keteguhan iman putrinya, Nyi Subang Larang, yang terus-menerus memohon agar ayahnya membuka hati, Sang Prabu akhirnya menyerah. Dengan tulus, Prabu Anggalarang mengakui keunggulan Syekh Kuro dan ajaran yang dibawanya. Ia pun memberikan ridho dan restunya kepada Syekh Kuro untuk melanjutkan syiar Islam di wilayah kekuasaannya. Momen ini adalah kemenangan bagi dakwah damai. Restu dari penguasa setempat membuka gerbang bagi Islam untuk berkembang pesat di Karawang, tidak lagi dengan sembunyi-sembunyi, tetapi secara terbuka dan diterima oleh masyarakat luas. Kecantikan, kecerdasan, dan kesalehan Nyi Subang Larang tersiar hingga ke ibu kota kerajaan Pajajaran. Kabar ini sampai ke telinga raja yang saat itu berkuasa, seorang pemimpin agung yang bijaksana dan gagah perkasa, Sri Baduga Maharaja, yang lebih dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi. Sang Prabu terpikat oleh pesona Nyi Subang Larang dan berniat untuk mempersuntingnya sebagai salah satu permaisurinya. Utusan dari Pajajaran pun dikirim ke Karawang untuk melamar Nyi Subang Larang. Lamaran dari seorang raja besar tentu menjadi sebuah kehormatan. Namun, Nyi Subang Larang, sebagai seorang muslimah yang taat, mengajukan sebuah syarat yang sangat berani. Ia hanya bersedia menikah dengan Prabu Siliwangi jika putranya kelak diberi kebebasan untuk memeluk agama Islam, agama yang dianut oleh sang ibu. Syarat tersebut bukanlah hal yang mudah untuk diterima oleh Prabu Siliwangi yang merupakan pemeluk teguh ajaran leluhur Sunda. Namun, karena rasa cintanya yang begitu besar kepada Nyi Subang Larang dan kebijaksanaannya sebagai seorang raja, Prabu Siliwangi menyetujui syarat tersebut. Pernikahan agung antara Prabu Siliwangi dan Nyi Subang Larang pun dilangsungkan. Sebuah peristiwa yang menyatukan dua keyakinan dalam satu ikatan keluarga kerajaan. Pernikahan ini memiliki dampak yang sangat besar bagi penyebaran Islam. Nyi Subang Larang, yang kini berstatus sebagai permaisuri, memiliki posisi yang kuat untuk melindungi dan mendukung perkembangan dakwah Islam, tidak hanya di Karawang tetapi juga di lingkungan Keraton Pajajaran. Kehadirannya di istana menjadi simbol toleransi dan akulturasi budaya yang harmonis antara Islam dan tradisi Sunda. Melalui pernikahan ini, Karawang yang tadinya hanya sebuah pelabuhan kecil tempat Syekh Kuro mendarat, kini memiliki hubungan langsung dengan pusat kekuasaan terbesar di Tatar Sunda. Posisi strategis Karawang semakin meningkat, baik secara politik maupun sebagai pusat penyebaran agama. Pernikahan agung ini menjadi babak baru yang memastikan bahwa ajaran yang dibawa Syekh Kuro akan memiliki penerus dari darah biru Pajajaran. Dari pernikahannya dengan Prabu Siliwangi, Nyi Subang Larang dikaruniai 3 orang anak yang kelak akan menjadi tokoh-tokoh besar dalam sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa. Sesuai janjinya, Prabu Siliwangi memberikan kebebasan kepada Nyi Subang Larang untuk mendidik anak-anak mereka sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, saleh, dan berjiwa pemimpin.
Putra pertama diberi nama Raden Walangsungsang. Setelah dewasa, ia meninggalkan istana untuk mendalami Islam dan kemudian mendirikan pedukuhan baru yang kelak menjadi cikal bakal Kesultanan Cirebon. Raden Walangsungsang kemudian lebih dikenal dengan gelarnya sebagai Pangeran Cakrabuana. Beliau adalah pendiri dan Sultan pertama Cirebon, yang menjadikan wilayah pesisir itu sebagai pusat syiar Islam yang kuat. Anak kedua adalah seorang putri bernama Nyi Mas Rara Santang. Mengikuti jejak kakaknya, ia juga mendalami ajaran Islam dengan tekun. Dalam perjalanannya menunaikan ibadah haji ke Mekah, ia menikah dengan seorang penguasa dari Mesir dan melahirkan seorang putra bernama Syarif Hidayatullah. Kelak, Syarif Hidayatullah akan kembali ke tanah Jawa dan dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali Songo yang sangat dihormati. Putra ketiga bernama Raden Kian Santang. Ia dikenal sebagai seorang pangeran yang sangat sakti dan gemar berkelana. Dalam perjalanannya, ia juga memeluk Islam dengan sepenuh hati dan menjadi salah satu tokoh penyebar Islam yang gigih di wilayah pedalaman Jawa Barat, terutama di sekitar Garut dan Priangan. Kisahnya melegenda sebagai simbol kekuatan dan semangat dakwah yang tak kenal lelah. Lahirnya 3 mutiara dari rahim Nyi Subang Larang, seorang putri dari Karawang, menunjukkan betapa pentingnya peran wilayah ini dalam sejarah besar Islamisasi Pulau Jawa. Karawang, melalui Nyi Subang Larang, telah melahirkan para pendiri kesultanan dan para wali penyebar agama. Kisah ini menegaskan bahwa dari tanah Brawa itu, telah tumbuh benih-benih unggul yang mengubah wajah spiritual Nusantara. Kisah Karawang terus berlanjut melintasi zaman. Setelah era Pajajaran memudar dan kekuatan politik beralih ke kesultanan-kesultanan Islam seperti Cirebon, Banten, dan Mataram, Karawang tetap memegang peranan penting. Pada masa pemerintahan Sultan Agung dari Kesultanan Mataram Islam, wilayah Karawang ditata ulang secara administratif untuk menopang kekuatan politik dan ekonomi kesultanan. Pada tanggal 10 bulan Maulud tahun 1043 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 14 September tahun 1633 Masehi, Sultan Agung mengeluarkan sebuah dekret. Melalui dekret tersebut, beliau mengangkat Raden Adipati Singaperbangsa, seorang bangsawan yang berjasa, sebagai bupati atau kepala pemerintahan pertama di Karawang. Momen inilah yang secara resmi dianggap sebagai hari lahir Kabupaten Karawang. Di bawah kepemimpinan Raden Adipati Singaperbangsa dan para penerusnya, Karawang dikembangkan secara besar-besaran sebagai daerah agraris. Potensi alamnya yang berupa dataran luas dan subur serta dialiri banyak sungai dimanfaatkan secara maksimal untuk pertanian padi. Sistem irigasi mulai dibangun dan ditata, mengubah tanah yang semula penuh rawa menjadi hamparan sawah yang produktif dan tiada duanya. Berkat kerja keras para pemimpin dan rakyatnya, Karawang berhasil menjadi daerah penghasil beras terbesar dan utama bagi Mataram, dan kemudian bagi pemerintah-pemerintah selanjutnya. Kemampuannya untuk memproduksi pangan dalam jumlah besar inilah yang membuatnya mendapatkan julukan yang termasyhur hingga hari ini, yaitu sebagai lumbung padi Jawa, dan kelak menjadi lumbung padi nasional. Dengan demikian, kisah Karawang menjadi lengkap. Nama yang berasal dari kata kerawaan atau tanah berawa, melalui perjalanan sejarah yang panjang, bertransformasi menjadi sebuah wilayah yang identik dengan kesuburan dan kemakmuran. Dari panggung legenda Syekh Kuro dan Nyi Subang Larang, hingga menjadi pilar ketahanan pangan bangsa, Karawang membuktikan dirinya sebagai tanah yang diberkahi. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.